Bapak-bapak sekalian, izinkan saya berbicara terus terang. Bayangkan menekan satu titik tersembunyi di tubuh Anda hanya selama 60 detik dan tiba-tiba mengembalikan ereksi yang kencang dan kuat yang Anda kira telah hilang selamanya. Saya berbicara tentang cara alami untuk mengembalikan aliran darah, sensitivitas dan kepercayaan diri bahkan jika Anda berusia 60 atau 80 tahun. Ini bukan tipuan. Ini adalah pertemuan antara ilmu kedokteran nyata dengan kearifan abadi. Dan ini dapat mengubah cara Anda merasa sebagai seorang pria. Nama saya Dr. Siti Nurhayati. Saya adalah seorang ahli urologi dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu pria lanjut usia mendapatkan kembali vitalitas mereka. Selama puluhan tahun saya telah duduk berhadapan dengan ribuan pria yang membisikkan frustrasi mereka tentang kekuatan yang memudar di kamar tidur. Dan saya telah membimbing mereka menuju solusi praktis yang terbukti dan mampu mengembalikan harapan. Kebanyakan pria berpikir bahwa begitu potensi menurun, satu-satunya jawaban adalah pil atau sekadar belajar untuk hidup dengan kondisi tersebut. Tapi itu tidak benar. Ada sebuah tempat di tubuh Anda yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sebuah titik yang telah diakui dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Ilmu pengetahuan modern kini mengonfirmasi kekuatannya untuk membuka sirkulasi kesehatan saraf dan kekuatan panggul. Inilah janji saya. Jika Anda memijat titik ini hanya selama 1 menit sehari, Anda dapat meningkatkan aliran darah, merilekskan dasar panggul, dan membangunkan sistem yang menjadi bahan bakar untuk ereksi yang kuat dan vitalitas yang tahan lama. Dan sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada Anda di mana tepatnya titik ini berada, cara menemukannya, cara memijatnya dengan benar, dan minyak sederhana yang membuatnya lebih efektif. Tetaplah bersama saya karena ini mungkin satu-satunya pengetahuan yang akan mengembalikan potensi Anda. Sebelum kita mulai, saya akan sangat senang jika Anda berlangganan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saran kesehatan dari saya yang dibuat khusus untuk pria di usia senja. Dan jika pesan hari ini beresonansi dengan Anda, beritahu saya dengan mengetik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 agar saya dapat terus berbenah dan memberikan panduan yang benar-benar Anda butuhkan. Sekarang sebelum saya menunjukkan di mana tepatnya titik kuat ini berada, kita perlu memahami mengapa segalanya berubah setelah usia 50 tahun. Ereksi yang dulunya mudah terjadi mulai memudar bukan karena kejantanan menghilang, tetapi karena perubahan spesifik di dalam tubuh Anda yang perlahan mengurangi sirkulasi sensitivitas saraf dan kekuatan otot panggul. 1. Mengapa segalanya berubah setelah usia 50? Izinkan saya berbicara kepada Anda sejujur-jujurnya seolah-olah Anda sedang duduk di seberang saya di ruang praktik. Saya telah melihatnya pada ratusan pria. Awalnya segalanya tampak baik-baik saja dan kemudian perlahan tahun demi tahun perubahan mulai merayap masuk. Ereksi yang dulu datang hampir secara otomatis mulai membutuhkan lebih banyak usaha. Apa yang dulu terasa kuat dan dapat diandalkan kini mungkin terasa tidak pasti, kadang-kadang memudar di tengah jalan atau bahkan tidak pernah datang sama sekali. Dan ini bukan hanya tentang keintiman. Ini tentang kepercayaan diri, tentang bagaimana Anda melihat diri Anda sebagai seorang pria. Banyak pria mengatakan kepada saya bahwa ketika ini mulai terjadi, mereka merasa seolah-olah sebagian dari identitas mereka hilang. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dan ini bukan salah Anda. Kenyataannya adalah setelah usia 50 tahun, tubuh Anda mengalami perubahan yang sangat spesifik. Pertama, otot dasar panggul yang bertanggung jawab untuk mengontrol buang air kecil dan ereksi menjadi kencang dan lemah pada saat yang bersamaan. Itu mungkin terdengar mustahil, tetapi bayangkan sebuah pita karet yang telah diregangkan terlalu lama. Rasanya kencang, tetapi kekuatan dan daya lentingnya hilang. Itulah yang terjadi di dalam tubuh Anda. Ketegangan membuat sirkulasi menjadi lebih sulit, namun kurangnya kekuatan berarti otot tidak lagi dapat menopang ereksi seperti dulu. Kedua pembuluh darah Anda sendiri berubah. Seiring bertambahnya usia mereka, kehilangan fleksibilitas menjadi lebih kaku dan sempit. Itu berarti darah tidak mengalir ke penis dengan mudah atau secepat dulu. Ereksi bergantung pada aliran darah yang cepat dan kuat. Dan ketika pembuluh darah itu tidak bisa mengembang kekencangan dan daya tahannya akan terganggu. Ketika saraf di daerah panggul menjadi tertekan. Bertahun-tahun duduk, stres, postur tubuh yang buruk, dan bahkan jaringan parut dari peradangan di masa lalu, semuanya berkontribusi pada semacam sesak napas lambat pada jalur yang membawa sinyal kenikmatan. Hasilnya adalah sensasi yang lebih tumpul, gairah yang lebih lemah, dan respons yang lebih lambat. Sekarang Anda mungkin berpikir ini terdengar seperti kombinasi yang tanpa harapan, otot lemah, pembuluh darah kaku, dan saraf tertekan, tapi disinilah saya ingin Anda mendengarkan baik-baik. Hanya karena ini umum terjadi bukan berarti ini permanen. Masalah-masalah ini bukanlah hukuman seumur hidup.
Mereka adalah sinyal dari tubuh Anda yang meminta bantuan, meminta stimulasi, meminta agar sirkulasi dipulihkan. Dan kebenaran yang mengejutkan adalah ada titik spesifik di tubuh Anda yang tersembunyi di depan mata, yang bila dipijat dengan benar dapat membalikan sebagian besar penurunan ini. Ini adalah titik yang kebanyakan pria tidak pernah perhatikan, namun menyimpan kunci untuk membangkitkan kembali sirkulasi saraf dan kekuatan. Di bagian selanjutnya saya akan mengungkapkan di mana tepatnya titik itu berada dan mengapa ia disebut titik $1.000.000, 2 titik rahasia perineum. Sekarang setelah Anda memahami mengapa segalanya mulai berubah, setelah usia 50 izinkan saya berbagi sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah dengar bahkan di ruang praktik dokter. Ada area kecil tersembunyi di tubuh Anda yang memegang kekuatan untuk memengaruhi ereksi Anda, kesehatan prostat Anda, dan bahkan kontrol kandung kemih Anda. Area ini disebut perineum, kadang-kadang dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai titik $1.000.000. Ia terletak diam-diam di antara skrotum dan anus Anda, sebuah tempat yang jarang diperhatikan pria, sampai mereka mengetahui betapa vitalnya tempat itu sebenarnya. Saya akan jujur kepada Anda. Ketika saya pertama kali mulai praktik kedokteran puluhan tahun lalu, saya juga tidak terlalu memikirkan perineum. Seperti banyak dokter yang dilatih dalam kedokteran barat, fokus saya adalah pada pil, prosedur, dan operasi. Tetapi saat saya mendengarkan pasien saya dan melihat bagaimana tubuh mereka merespons, saya menyadari sesuatu yang kuat. Titik yang terabaikan ini seperti persimpangan tersembunyi di mana beberapa jalan raya kesehatan pria bertemu. Pikirkan tentang itu. Di bawah sepetak kecil kulit itu terdapat pembuluh darah utama yang memasok darah ke penis. Pembuluh darah ini seperti pipa yang mengantarkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk ereksi yang kuat dan kencang. Di sampingnya terdapat saraf-saraf penting yang membawa sinyal gairah dan kenikmatan ke otak Anda. Tanpa sinyal-sinyal itu, keintiman menjadi sunyi seperti lagu yang dimainkan melalui pengeras suara yang rusak. Akar penis itu sendiri berlabuh di wilayah ini, dan tepat di atasnya terletak prostat, sebuah organ yang memainkan peran sentral dalam kesehatan seksual dan kemih. Semua struktur ini bertemu di sini, berlapis-lapis dalam ruang yang lebih kecil dari telapak tangan Anda. Jadi ketika sirkulasi melambat, ketika saraf menjadi tumpul, ketika otot menegak, seringkali di persimpangan inilah masalah menumpuk, dan inilah bagian yang luar biasa. Dengan memberikan pijatan yang lembut dan konsisten pada perineum, Anda dapat secara langsung memengaruhi semua sistem ini sekaligus. Seolah-olah Anda mengirim sinyal ke tubuh Anda untuk bangun, untuk melepaskan, untuk mengalir kembali. Pria yang mulai menstimulasi area ini sering menggambarkannya seolah-olah kemacetan di dalam panggul mereka akhirnya terurai dan semuanya mulai bergerak lagi. Inilah mengapa tradisi medis kuno menempatkan begitu banyak kepentingan pada titik $1.000.000. Mereka menyadari bahwa kesehatan dan vitalitas dapat didukung melalui perhatian yang cermat di sini. Hari ini ilmu pengetahuan modern akhirnya mengonfirmasi apa yang diketahui oleh tradisi-tradisi tersebut. Pijatan pada perineum meningkatkan aliran darah, merangsang saraf, dan meredakan ketegangan di dasar panggul, dan disinilah hal itu menjadi benar-benar praktis. Mengetahui bahwa perineum itu penting adalah satu hal, tetapi belajar bagaimana cara menemukannya dan merangsangnya dengan benar adalah hal lain. Di bagian selanjutnya, saya akan memandu Anda langkah demi langkah untuk menemukan titik ini dan melakukan pijatan dengan cara yang aman dan nyaman yang dapat Anda lakukan di rumah Anda sendiri. 3 cara menemukan dan memijatnya. Sekarang setelah Anda tahu bahwa perineum adalah persimpangan rahasia di mana pembuluh darah, saraf, dan bahkan prostat terhubung, pertanyaannya sederhana. Bagaimana Anda benar-benar menemukannya dan apa yang Anda lakukan setelah Anda menemukannya? Saya ingin Anda membayangkan momen ini seolah-olah saya ada di sana di ruangan bersama Anda, membimbing tangan Anda dengan ketenangan yang sama yang telah saya berikan kepada ribuan pria sebelumnya. Perineum terletak di bentangan kecil kulit antara skrotum dan anus Anda, tepat di tengah. Mungkin akan terasa sedikit canggung pada awalnya karena ini adalah area yang jarang diperhatikan pria, tetapi saya berjanji kepada Anda dengan sedikit kesabaran Anda akan tahu kapan Anda telah menemukannya. Ketika Anda menekan dengan lembut menggunakan ujung jari, Anda akan merasakan sedikit lekukan lembut tetapi sensitif dan mungkin bahkan sedikit nyeri. Rasa nyeri itu bukanlah tanda bahaya. Itu sebenarnya adalah konfirmasi bahwa Anda telah menemukan titik yang tepat. Setelah Anda menemukannya, tekniknya sederhana. Satukan jari telunjuk dan jari tengah Anda dan gunakan untuk memberikan tekanan yang stabil dan sedang. Bayangkan bagaimana Anda akan menekan tomat yang matang, cukup kuat untuk merasakan strukturnya tetapi cukup lembut agar tidak merusaknya. Itulah tekanan yang Anda inginkan. Dari sana, mulailah membuat lingkaran kecil searah jarum jam selama 30 detik dan kemudian berlawanan arah jarum jam selama 30 detik berikutnya.
Rutinitas 1 menit ini seringkali cukup untuk mulai meningkatkan sirkulasi dan melepaskan ketegangan. Beberapa pria lebih suka gerakan naik turun yang lembut hampir seperti memantul ringan di tempat itu. Yang lain menemukan manfaat dengan menekan kuat selama 5 detik, lalu melepaskan selama 5 detik menciptakan pompa ritmis yang mendorong aliran darah. Penting untuk diingat bahwa ini bukan tentang menekan dengan keras atau memaksakan hasil. Terlalu banyak tekanan hanya akan membuat Anda sakit dan putus asa. Anggap saja ini lebih seperti dorongan lembut daripada latihan keras, sebuah sinyal bagi tubuh Anda untuk rileks dan terbuka kembali. Dengan latihan gerakan ini akan menjadi kebiasaan. Dan Anda akan menyadari bagaimana tubuh Anda mulai merespons lebih banyak kehangatan, lebih banyak relaksasi, terkadang bahkan sensasi denyutan lembut saat darah segar mengalir kembali ke area yang telah terabaikan. Keindahan teknik ini adalah kesederhanaannya. Anda tidak memerlukan alat khusus perawatan mahal atau instruksi yang rumit, hanya tangan Anda sendiri, posisi yang nyaman dan kemauan untuk memberikan diri Anda 60 detik perawatan yang terfokus. Awalnya mungkin terasa tidak biasa atau bahkan sedikit canggung, tetapi dalam 1 atau 2 minggu banyak, pria mengatakan kepada saya bahwa mereka mulai menantikan ritual tenang ini. Tidak hanya untuk manfaat fisiknya, tetapi juga untuk rasa kontrol yang diberikannya atas kesehatan mereka sendiri. Dan meskipun Anda bisa melakukan pijatan ini tanpa pelumas, ada cara untuk membuatnya jauh lebih efektif dan nyaman dengan menggunakan minyak yang tepat. Di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan dengan tepat minyak mana yang harus dipilih dan bagaimana minyak tersebut mengubah pijatan sederhana ini menjadi praktik harian yang kuat. 4 minyak yang membuatnya bekerja lebih baik. Meskipun Anda tentu bisa melakukan pijatan ini tanpa apapun di jari Anda, saya menemukan melalui pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan pria, bahwa minyak yang tepat dapat membuat pengalaman ini tidak hanya lebih nyaman, tetapi juga jauh lebih efektif. Pikirkan seperti ini, minyak bukan hanya untuk mengurangi gesekan. Ini tentang membuka lapisan penyembuhan ekstra, meningkatkan sirkulasi, menenangkan peradangan, dan menutrisi jaringan yang telah terabaikan terlalu lama. Saya masih ingat seorang bapak berusia 70-an yang datang kepada saya dengan skeptis tentang praktik ini. Dia mencobanya tanpa minyak selama seminggu dan mengakui rasanya sedikit canggung dan tidak terlalu efektif. Ketika saya menyarankan agar dia menggunakan minyak, segalanya berubah. Dalam beberapa hari dia merasakan lebih banyak kehangatan, aliran yang lebih baik, dan rasa nyaman secara keseluruhan. Terkadang penyesuaian terkecil membuat perbedaan terbesar. Jadi minyak mana yang patut Anda coba? Di puncak daftar saya adalah minyak jarak castor oil. Minyak ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional karena kemampuannya yang langka untuk menembus jauh ke dalam jaringan. Ia mengandung asam risinoliat, senyawa yang menenangkan peradangan dan merangsang sirkulasi pada saat yang bersamaan. Ketika dioleskan ke perineum, minyak jarak tampaknya meresap lebih dalam daripada kebanyakan minyak, seolah-olah mencapai otot dan pembuluh darah di bawah kulit. Banyak pria menggambarkan sensasi hangat yang lembut setelahnya, yang merupakan tanda langsung dari peningkatan aliran darah. Pilihan lain yang sangat baik adalah minyak kelapa, terutama minyak kelapa murni virgin coconut oil. Ini adalah pilihan yang sering saya rekomendasikan untuk pria dengan kulit yang lebih sensitif karena secara alami antibakteri, menenangkan, dan menyerap dengan bersih tanpa meninggalkan lapisan berminyak. Minyak kelapa juga mengandung senyawa yang mendukung keseimbangan hormon dan mengurangi peradangan tingkat rendah, yang keduanya penting untuk kesehatan ereksi. Dan sejujurnya baunya jauh lebih enak daripada minyak jarak yang oleh beberapa pria dianggap seperti obat. Bagi mereka yang menginginkan sesuatu yang lebih kuat, minyak jintan hitam black seed oil, habatus sauda adalah pilihan luar biasa lainnya. Minyak ini mengandung timokuinon, senyawa yang dalam penelitian dikaitkan dengan peningkatan aliran darah dan dukungan untuk testosteron. Dalam tradisi Timur Tengah, minyak ini telah dihargai selama berabad-abad sebagai tonik untuk vitalitas pria. Satu-satunya kelemahan adalah minyak ini bisa lebih sulit ditemukan dan sedikit lebih mahal, tetapi bagi beberapa pria hasilnya sepadan. Dan jika Anda ingin membawanya ke tingkat selanjutnya, Anda dapat mencampur minyak-minyak ini dan bahkan menambahkan beberapa tetes minyak esensial. Minyak peppermint dapat menyegarkan sirkulasi, rosemary merangsang saraf dan cendana, telah lama dikaitkan dengan kesehatan reproduksi pria. Ingat saja, minyak esensial sangat kuat, jadi cukup 3 atau 4 tetes per ons minyak pembawa carrier oil sudah lebih dari cukup. Menggunakan minyak mengubah ini dari pijatan sederhana menjadi ritual perawatan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya tentang jari-jari Anda yang menekan jaringan. Ini tentang sifat terapeutik dari minyak yang bekerja bersama dengan sentuhan Anda. Dan ketika Anda menggabungkan keduanya, hasilnya bisa terasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tahan lama.
Sekarang setelah Anda tahu cara meningkatkan pijatan ini dengan minyak, pertanyaan berikutnya sederhana. Mengapa teknik ini benar-benar berhasil? Di bagian berikut saya akan menguraikan ilmu pengetahuan yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda setiap kali Anda menekan titik ini. 5. Mengapa ini berhasil? Ilmunya. Ketika Anda pertama kali mendengar gagasan menekan satu titik hanya selama 1 menit sehari, mungkin kedengarannya terlalu sederhana untuk membuat perbedaan. Tetapi begitu Anda memahami apa yang terjadi di dalam tubuh Anda, seluruh praktik ini mulai masuk akal. Selama bertahun-tahun saya telah menjelaskan ini kepada banyak pria yang masuk ke ruang praktik saya dengan ragu, dan saya telah melihat mata mereka berbinar saat ilmu pengetahuan terhubung dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda langkah demi langkah. Efek pertama dan yang paling jelas adalah peningkatan aliran darah. Ketika Anda memberikan tekanan dan gerakan lembut pada perineum Anda, pada dasarnya bertindak seperti pompa. Anda mendorong darah yang mandek keluar dari jaringan dan mendorong darah segar yang kaya oksigen untuk masuk. Ereksi sepenuhnya bergantung pada lonjakan darah ini, dan semakin sering Anda mendorong sirkulasi, semakin kuat dan responsif sistem tersebut. Banyak pria menggambarkan kehangatan yang muncul selama atau setelah pijatan. Itulah darah yang kembali ke area yang telah kekurangan pasokan. Kedua, Anda membangunkan saraf yang mungkin telah menjadi lamban seiring waktu. Saraf yang bertanggung jawab untuk ereksi dan sensasi berjalan langsung melalui wilayah perineum. Dan ketika mereka tertekan oleh otot yang tegang atau postur yang buruk sinyal, mereka menjadi lemah. Pijatan lembut mengurangi tekanan pada mereka, memungkinkan pesan untuk berjalan dengan bebas lagi. Ini seperti membersihkan debu dari kontak listrik lama, sinyal menjadi jernih dan kuat sekali lagi. Ketiga pijatan ini secara tidak langsung mendukung prostat Anda. Prostat terletak tepat di atas perineum dan ketika sirkulasi membaik di wilayah itu, prostat juga mendapat manfaat. Aliran darah yang lebih baik dapat mengurangi penyumbatan, mendukung aktivitas hormon, dan bahkan meringankan beberapa gejala kemih yang dialami banyak pria seiring bertambahnya usia. Saya pernah mendengar pria mengatakan kepada saya bahwa tidak hanya ereksi mereka membaik, tetapi frekuensi mereka ke kamar mandi di malam hari juga menurun secara signifikan. Keempat, Anda melepaskan ketegangan di dasar panggul. Otot-otot ini sering menjadi kaku dan terlalu banyak bekerja sama seperti otot di bahu atau punggung Anda. Tetapi karena tersembunyi jauh di dalam, kebanyakan pria tidak pernah menyadari peran yang mereka mainkan dalam ereksi, orgasme, dan kontrol kandung kemih. Dengan melonggarkan titik-titik pemicu ini, seluruh sistem panggul berfungsi lebih lancar dan kuat. Dan terakhir, ada efek pada sistem saraf yang banyak diremehkan oleh pria. Pijatan ini merangsang sistem saraf parasimpatis, bagian dari tubuh Anda yang mendorong relaksasi, penyembuhan, dan pemulihan. Hormon stres seperti kortisol yang mengganggu fungsi seksual mulai turun. Itulah mengapa begitu banyak pria melaporkan tidak hanya kinerja yang lebih baik, tetapi juga rasa tenang, kejernihan, dan keseimbangan emosional setelah menjadikan pijatan ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Semua perubahan ini terjadi sekaligus. Aliran darah, kesehatan saraf, dukungan prostat, relaksasi otot, dan keseimbangan sistem saraf. Itulah mengapa tindakan sekecil dan sesederhana ini membawa manfaat yang begitu besar. Tetapi mengetahui bahwa ini berhasil hanyalah setengah dari perjuangan. Pertanyaan sebenarnya adalah kapan Anda harus melakukannya dan seberapa sering untuk melihat hasil terbaik. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. 6. Waktu dan frekuensi. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan pria kepada saya adalah, "Dok, kapan waktu terbaik untuk melakukan pijatan ini dan seberapa sering saya harus melakukannya?" Ini pertanyaan yang wajar karena dengan praktik seperti ini, waktu dan konsistensi membuat semua perbedaan. Selama bertahun-tahun saya telah membimbing pria berusia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an melalui rutinitas ini, dan saya telah melihat pola yang jelas. Ketika Anda memperlakukannya seperti ritual harian, alih-alih eksperimen sesekali, hasilnya mulai terbangun lapis demi lapis, sampai Anda melihat perubahan nyata dalam cara tubuh Anda merespons. Pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berlatih. Saat itulah kadar testosteron Anda secara alami berada di puncaknya. Dengan memijat perineum segera setelah bangun tidur, Anda memanfaatkan ritme hormonal tubuh Anda sendiri, seolah-olah Anda memperkuat sinyal yang sudah coba dikirimkan oleh tubuh Anda. Pria yang memilih pagi hari sering melaporkan merasa berenergi sepanjang hari dan beberapa memperhatikan ereksi spontan mereka menjadi lebih kencang, bahkan selama minggu pertama. Namun malam hari memiliki keunggulan uniknya sendiri. Pijatan lembut selama 1 menit sebelum tidur mendorong sistem saraf untuk beralih ke keadaan yang lebih rileks. Ini menurunkan hormon stres, menenangkan dasar panggul, dan dapat meningkatkan kualitas ereksi malam hari serta morning wood keesokan harinya.
Saya telah mendengar banyak pria menggambarkan bagaimana tidur mereka menjadi lebih nyenyak dan suasana hati mereka lebih stabil setelah mengakhiri hari dengan rutinitas singkat ini. Pada awalnya saya biasanya merekomendasikan untuk memulai dengan setiap 2 hari sekali. Ini memungkinkan tubuh Anda beradaptasi tanpa iritasi atau rasa sakit. Setelah seminggu, sebagian besar pria dapat dengan nyaman beralih ke sekali sehari. Dan bagi mereka yang benar-benar menikmati manfaatnya 2 kali sehari pagi dan malam dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi. Tetapi izinkan saya perjelas ini bukan tentang seberapa keras atau seberapa lama Anda memijat. 1 menit yang dilakukan secara konsisten jauh lebih kuat daripada sesi panjang sesekali. Anggap saja seperti olahraga. Anda tidak menjadi bugar dengan pergi ke gym seminggu sekali dan membuat diri Anda kelelahan. Anda menjadi bugar dengan datang setiap hari dan memberikan tubuh Anda stimulus yang dibutuhkannya untuk menjadi lebih kuat. Perlu juga dicatat bahwa jika Anda merencanakan keintiman melakukan pijatan 2 hingga 3 jam sebelumnya seringkali paling berhasil. Ini mempersiapkan sistem tanpa merangsangnya secara berlebihan, membuat Anda merasa siap daripada terganggu. Seiring waktu Anda akan menemukan ritme yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Tetapi aturan emasnya sederhana, konsistensi di atas intensitas. Sekarang setelah Anda tahu kapan dan seberapa sering melakukannya, langkah selanjutnya sama pentingnya menghindari kesalahan umum yang dapat menghalangi pria mengalami manfaat nyata. Dan itulah yang akan kita ungkap selanjutnya, 7 kesalahan umum yang harus dihindari. Setiap kali saya mengajari pria tentang pijatan ini, saya selalu menekankan bahwa ini bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi juga tentang apa yang harus Anda hindari. Terlalu banyak pria bersemangat dengan gagasan memulihkan potensi dan terburu-buru dengan pendekatan yang salah. Kemudian ketika mereka tidak melihat hasil atau lebih buruk lagi ketika mereka merasa tidak nyaman, mereka menyerah sama sekali. Saya tidak ingin itu terjadi pada Anda. Izinkan saya berbagi kesalahan paling umum yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun praktik. Sehingga Anda bisa menghindarinya dan tetap berada di jalur menuju perbaikan nyata. Kesalahan pertama adalah menekan terlalu keras. Saya mengerti godaannya. Banyak dari kita dibesarkan dengan gagasan bahwa lebih keras berarti lebih baik, bahwa lebih banyak usaha menghasilkan lebih banyak hasil, tetapi dalam kasus ini sebaliknya. Menekan dengan terlalu banyak kekuatan dapat membuat Anda merasa sakit atau bahkan memar keesokan harinya dan rasa sakit itu menghambat konsistensi. Ingat, ini bukan pijat jaringan dalam di punggung atau bahu Anda. Ini adalah jaringan halus yang penuh dengan saraf dan pembuluh darah sensitif. Pikirkan dorongan lembut bukan kekuatan kasar. Kesalahan kedua adalah melewatkan minyak. Beberapa pria ingin menjaga semuanya tetap sederhana dan berpikir mereka bisa menekan dengan jari kering, tetapi kenyataannya minyak melakukan jauh lebih banyak daripada membuat pijatan nyaman. Minyak menutrisi kulit, meningkatkan sirkulasi dan seringkali menambahkan sifat terapeutiknya sendiri. Melewatkannya berarti Anda meninggalkan setengah manfaat yang ada. Kesalahan lain adalah memilih posisi yang salah. Jika Anda memutar lengan, meregangkan punggung atau membuat tangan Anda kram, hanya untuk mencapai perineum, Anda tidak akan bertahan dengan praktik ini. Kenyamanan itu penting. Baik Anda berbaring dengan lutut ditekuk, duduk di tepi kursi, atau berdiri dengan satu kaki di atas bangku, temukan posisi yang memungkinkan Anda untuk rileks dan fokus tanpa ketegangan. Dan mungkin kesalahan yang paling merusak dari semuanya adalah menyerah terlalu cepat. Saya telah melihat pria mencoba ini selama 3 hari, tidak melihat transformasi dramatis, dan memutuskan itu tidak berhasil. Itu seperti menanam benih dan mengharapkan pohon pada akhir pekan. Teknik ini bekerja secara kumulatif. Setiap hari sirkulasi membaik, ketegangan berkurang, saraf bangun, dan tubuh belajar kembali cara berfungsi. Tetapi Anda harus memberinya waktu. Menghindari kesalahan-kesalahan ini akan membantu Anda tetap konsisten dan nyaman, yang merupakan kunci untuk perubahan yang langgeng. Dan ketika Anda tetap konsisten, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Manfaat dari praktik 1 menit sederhana ini jauh melampaui ereksi yang lebih kuat. Faktanya perbaikan sering muncul di area kehidupan yang tidak pernah Anda duga. Dan itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. 8. Manfaat tak terduga di luar ereksi. Kebanyakan pria memulai praktik ini karena mereka menginginkan ereksi yang lebih kuat dan lebih andal. Dan itu adalah tujuan yang penting. Tetapi yang sering mengejutkan mereka dan jujur saja masih membuat saya takjub setelah bertahun-tahun merekomendasikan teknik ini adalah berapa banyak area kehidupan lain yang mulai membaik. Ketika Anda meluangkan waktu 1 menit setiap hari untuk memijat titik tersembunyi ini, efek riaknya meluas jauh melampaui fungsi seksual. Saya pernah memiliki pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an yang kembali kepada saya beberapa minggu, kemudian dengan cerita yang terdengar hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, namun cerita itu konsisten dan nyata.
Salah satu manfaat pertama yang diperhatikan banyak pria adalah kontrol kandung kemih yang lebih baik. Tetesan setelah buang air kecil seringnya ke kamar mandi di malam hari pengingat yang membuat frustrasi tentang penuaan itu seringkali berkurang secara signifikan. Mengapa? Karena dengan merilekskan dan memperkuat dasar panggul Anda memberikan dukungan yang dibutuhkan kandung kemih Anda untuk berfungsi dengan baik. Saya ingat seorang pasien berusia akhir 60-an yang mengatakan kepada saya bahwa dia beralih dari bangun 4 kali semalam menjadi hanya sekali dan terkadang tidak sama sekali. Istrinya juga lebih bahagia karena mereka berdua akhirnya menikmati tidur tanpa gangguan. Manfaat tak terduga lainnya adalah meredakan nyeri panggul atau punggung bawah kronis. Otot-otot dasar panggul terhubung ke pinggul tulang belakang bagian bawah bahkan otot inti. Ketika otot-otot ini tegang dan kaku mereka menarik semua yang ada di sekitarnya, dengan melepaskan ketegangan Anda meredakan ketegangan di area yang mungkin telah mengganggu Anda selama bertahun-tahun. Saya tidak akan pernah lupa seorang bapak berusia 70-an yang mengatakan kepada saya bahwa nyeri pinggulnya yang mengganggu selama 5 tahun hilang setelah 3 minggu praktik yang konsisten. Terapis fisiknya terkejut tetapi dia tahu persis mengapa. Itu karena pijatan harian ini, pria juga melaporkan stabilitas yang lebih baik saat berolahraga daya tahan yang lebih besar dan pemulihan yang lebih cepat. Dasar panggul adalah bagian dari fondasi tubuh Anda, dan ketika berfungsi dengan baik seluruh sistem Anda bergerak dengan lebih seimbang dan efisien, bahkan kejernihan mental dan suasana hati dapat membaik, hormon stres turun, sirkulasi membaik, dan dengan itu datang perasaan ringan, fokus, dan vitalitas. Beberapa pria mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, hanya karena mereka akhirnya merawat area yang telah mereka abaikan selama puluhan tahun. Manfaat-manfaat ini mengingatkan kita bahwa pijatan ini bukan hanya tentang memulihkan kinerja di kamar tidur. Ini tentang mendukung kesehatan, martabat, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Tetapi mengetahui manfaatnya hanyalah setengah dari persamaan. Kunci sebenarnya adalah menjadikan praktik ini sebagai bagian permanen dari rutinitas harian Anda. Dan di bagian selanjutnya saya akan berbagi cara membangunnya ke dalam hidup Anda sehingga terasa alami, mudah, dan tidak mungkin dilupakan. 9. Menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Tantangan terbesar dengan praktik kesehatan apapun bukanlah mempelajari apa yang harus dilakukan. Tantangannya adalah bertahan cukup lama untuk melihat manfaat nyata. Saya telah melihat pria bersemangat mencoba pijatan selama beberapa hari dan kemudian membiarkannya hilang terkubur di bawah gangguan kehidupan sehari-hari. Kenyataannya adalah teknik ini bekerja paling baik bukan sebagai perbaikan cepat tetapi sebagai ritual harian, sesuatu yang sealami menyikat gigi atau mencuci muka. Dan begitu Anda menemukan ritme itu tidak lagi terasa seperti tugas. Itu menjadi hadiah kecil yang Anda berikan kepada diri sendiri setiap hari. Langkah pertama adalah mengaitkan pijatan ini dengan sesuatu yang sudah Anda lakukan secara konsisten. Mungkin tepat setelah mandi pagi, sebelum bercukur, atau tepat sebelum tidur. Ketika Anda menambahkannya pada kebiasaan yang sudah ada, itu menjadi otomatis dan Anda tidak perlu lagi mengandalkan kemauan keras. Saya pernah mendengar pria mengatakan kepada saya bahwa menyimpan sebotol kecil minyak di meja samping tempat tidur adalah satu-satunya perubahan yang membuat mereka konsisten. Apa yang tidak terlihat seringkali berarti terlupakan, tetapi ketika Anda melihatnya setiap hari menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Melacak kemajuan Anda juga bisa sangat memotivasi. Saya sarankan untuk mencatat catatan singkat setiap hari. Bagaimana energi Anda, bagaimana tubuh Anda merespons, bagaimana suasana hati Anda. Tidak perlu rumit, seiring waktu catatan ini menjadi bukti kemajuan Anda. Saya ingat seorang pria berusia 70-an yang mulai memberi peringkat vitalitasnya pada skala 1 hingga 10 setiap pagi. Sebulan kemudian ketika dia melihat kembali, dia melihat angkanya terus meningkat dan itu adalah semua dorongan yang dia butuhkan untuk terus berjalan. Jangan jatuh ke dalam perangkap perfeksionisme. Anda tidak harus melakukan pijatan pada waktu yang sama persis setiap hari untuk berhasil. Jika Anda melewatkan satu hari, jangan menghukum diri sendiri dengan melakukannya 2 kali lipat keesokan harinya, cukup lanjutkan dari tempat Anda berhenti. Yang terpenting adalah konsistensi dari waktu ke waktu, bukan aturan yang kaku. Bahkan berlatih 3 atau 4 hari seminggu dapat membuat perbedaan besar, meskipun penggunaan harian adalah yang ideal. Tujuannya di sini adalah melihat pijatan ini sebagai pemeliharaan preventif, bukan hanya pengobatan untuk masalah yang sudah ada. Bahkan jika Anda puas dengan kinerja Anda saat ini, rutinitas ini membantu menjaga potensi energi dan vitalitas Anda seiring bertambahnya usia. Selalu lebih mudah untuk menjaga kesehatan daripada memulihkannya setelah hilang.
Ketika Anda berkomitmen untuk menjadikan ini kebiasaan yang langgeng Anda melakukan investasi pada diri sendiri, investasi yang memberikan hasil dalam bentuk kepercayaan diri, kekuatan, dan kualitas hidup. Dan begitu Anda telah membangunnya ke dalam rutinitas Anda, langkah terakhir adalah memahami gambaran besarnya. Mengapa 1 menit sederhana ini setiap hari dapat sepenuhnya mengubah cara Anda menua, dan mengapa mengabaikannya ada biayanya? Itulah yang akan kita ungkap di bagian kesimpulan. 10 pilihan ada di tangan Anda. Pada akhirnya seluruh praktik ini bermuara pada satu keputusan sederhana. Apakah Anda menerima penurunan sebagai bagian normal dari penuaan? Atau apakah Anda mengambil peran aktif dalam menjaga tubuh Anda tetap kuat, bersemangat, dan hidup? Saya telah duduk berhadapan dengan banyak pria di ruang praktik saya. Beberapa berusia 60-an, yang lain 70-an, dan 80-an yang merasa putus asa karena pil tidak memberi mereka hasil jangka panjang yang mereka inginkan. Mereka pikir tahun-tahun terbaik mereka telah berlalu. Namun ketika mereka menerapkan pijatan harian 1 menit ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka mulai merasa memegang kendali lagi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak harus menyerahkan vitalitas mereka pada usia. Anda lihat, menjaga potensi Anda bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang menjaga martabat keintiman dan keyakinan untuk mengetahui bahwa tubuh Anda masih bisa merespons saat Anda menginginkannya. Kita merawat mobil kita, mengganti oli di mesin kita, bahkan meluangkan waktu untuk merawat taman kita. Tetapi terlalu sering kita mengabaikan wadah yang membawa kita melalui kehidupan tubuh kita sendiri. Tindakan kecil dan sederhana menekan 1 titik selama 1 menit setiap hari ini seperti pemeliharaan preventif untuk kejantanan Anda. Ini tidak mencolok. Ini tidak mahal, tetapi berhasil dan mengembalikan kekuatan ke tangan Anda. Saya sering teringat pada seorang pasien berusia akhir 70-an yang datang kepada saya pasrah dengan situasinya. Dia pikir keintiman sudah berlalu baginya. Setelah 30 hari praktik yang konsisten, dia mengatakan kepada saya dengan berlinang air mata bahwa tidak hanya fungsi fisiknya membaik, tetapi dia merasakan hubungan yang baru dengan istrinya. Mereka tertawa bersama lagi, saling berpelukan dengan hangat, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dokter, saya merasa menjadi diri saya sendiri lagi. Itulah janji sebenarnya di sini. Bukan hanya ereksi yang lebih kuat, tetapi kehidupan yang lebih penuh yang dijalani dengan sukacita dan kepercayaan diri. Jadi sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa mengandalkan perbaikan cepat, terus berharap yang terbaik, dan menyaksikan vitalitas Anda hilang. Atau Anda bisa meluangkan 1 menit setiap hari untuk merawat tubuh Anda, meningkatkan sirkulasi, memulihkan kepercayaan diri, dan merebut kembali rasa kejantanan Anda. Investasinya minimal sedikit waktu, sedikit konsistensi, mungkin sebotol minyak, tetapi hasilnya bisa luar biasa. Dan jika Anda telah bertahan bersama saya sejauh ini, saya tahu Anda serius untuk membuat pilihan itu. Karena apa yang akan datang adalah bagian terpenting dari semuanya. Pesan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda, sebuah kesimpulan yang akan menyatukan semuanya dan mengingatkan Anda mengapa tahun-tahun terbaik Anda masih bisa ada di depan Anda. Kesimpulan, jadi kita telah sampai di akhir perjalanan ini bersama. Kita telah mengungkap mengapa potensi memudar seiring bertambahnya usia, kekuatan tersembunyi dari perineum, cara memijatnya dengan benar minyak yang membuatnya lebih efektif, ilmu di baliknya, kapan harus berlatih, kesalahan yang harus dihindari, dan manfaat mengejutkan di luar ereksi yang lebih kuat. Yang saya harap Anda bawa adalah ini: Anda tidak berdaya. 1 menit sehari dapat memulihkan tidak hanya fungsi, tetapi juga martabat keintiman dan kepercayaan diri. Saya telah melihatnya mengubah hidup, dan itu bisa mengubah hidup Anda juga. Pilihan ada di tangan Anda secara harfiah.